warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Agung Setianugroho. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat create dan read database dengan menggunakan PHP dan MySQL. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, kita nyalakan dulu Update dan MySQL di aplikasi XAMPP Control Panel. Pastikan sudah berwarna hijau, artinya sudah running atau terkoneksi. Oke, sudah. Kita langsung ke web. Kita buka XAMPP localhost. Langsung XAMPP. Oke, kita ke parent directory. Kita buka phpMyAdmin. Pastikan koneksinya cepat ya. Kita buat database. Di sini kita buat nama perkuliahan. Contohnya kita buat perkuliahan. Untuk di sininya kita ganti connection, kita create. Kita ingin menggunakan 4 kolom ya, nggak usah diubah, berarti kita menggunakan 4 kolom. Di sini kita kasih nama jadwal perkuliahan. Oke, kita go. Nah, di sini 4 kolom kita isi. Untuk yang pertama itu adalah mata kuliah. Kalau kita nggak boleh pakai spasi ya. Kalaupun dikasih spasi ntar nggak bakalan bisa. Ini dosen pengampu. Kemudian lupa pakai underscore ya. Kemudian ini hari, yang ini jam. Untuk formatnya kita pakai varchar semua. Varchar. Oke, yang sini kita 50, kemudian 50, ini 15, sini pun 15. Oke, kemudian kita save. Oke, kalau sudah kita kunci untuk yang pertama, salah dong. Bentar. Tadi struktur, kita more, kita primary. Oke, sudah terkunci. Kita pembuatan database, kita menggunakan 4 kolom, tipenya varchar. Langsung kita buka Visual Studio Code. Kita di sini langsung membuat 4 file ya. Kita salah dong. Kita menggunakan 4 file. Untuk yang pertama itu adalah file koneksi untuk mengkonekkan antara coding yang kita masukkan dengan database yang kita buat tadi. Kita simpan terlebih dahulu, kita save as.
local disk C, kemudian XAMPP, htdoc. Di sini kita mention aja. Ini kita ganti koneksi untuk formatnya PHP. Jadi koneksi.php. Langsung aja kita coding. Buat codingnya, yaitu formatnya PHP. Kita mulai dengan PHP dan enter. S koneksi sama dengan MySQL underscore connect buka kurung, kemudian titik 2 atas, localhost, kemudian kita geser kursornya, kita kasih koma, kemudian titik 2 lagi, kita root, kemudian koma lagi, titik 2 lagi, kemudian kita lewatin dulu koma lagi, titik 2. Di sini kita isi perkuliahan yang kita buat di database tadi. Kemudian kita kasih titik koma dan garis miring 2. Kita cek connect, cek connection, kemudian kita buat fungsi if buka kurung MySQL connect underscore erno, kemudian buka kurung, tutup lagi, kemudian buka kurung exo titik 2 koneksi database gagal. Kalaupun gagal nanti muncul tulisan ini, dan titik 2 kita geser, kasih koma MySQL underscore error, R nya double, kemudian buka kurung, kemudian titik koma, kemudian kita tutup dengan tanda tanya kurung tutup. Kita save dulu, kita buka di webnya, localhost Agung SM koneksi.php. Fungsi LAN 4 kita cek LAN 4. R nya harus double ya, maaf. Oke, kalaupun tidak ada keterangan gagal atau error berarti sudah koneksi. Lanjut ke file yang kedua, yaitu kita save dulu. Ini file index. Ini agak panjang ya skripnya, karena isinya nanti adalah jadwal perkuliahan. Contohnya, kita ingin membuat jadwal perkuliahan dengan menggunakan database. Seperti ini skripnya, kita mulai ya. Yang pertama HTML, kemudian kurung tutup, HTML, muncul itu bukan HTML, bentar, HTML,
yang biasa. Oke, langsung aja HTML, kemudian head, kemudian title, ngapain title, kita kasih jadwal perkuliahan, kemudian body, kemudian table kita menggunakan elip sama dengan titik 2 center. Kursornya kita pindah ya, bukan dipindah sih. Karena seperti ini. Oke, seperti ini ya tabelnya. Kemudian center, kurung tutup, buka lagi, label, kurung tutup, B, kurung tutup. Ini kita kasih nama jadwal kuliah kelas TI 19E misalkan ya. B lagi, kemudian label, kurung tutup, kemudian center, garis miring, center, kurung tutup, kita kasih BR biar rapi. Oke, sini kita kasih form sebelum action metodenya dulu, sama dengan titik 2 atas kita menggunakan post, kurung tutup, actionnya yaitu untuk file selanjutnya kita kasih nama proses .php. Ini untuk file selanjutnya ya, untuk file ketiga kita menggunakan proses.php. Selanjutnya kita tr kurung tutup, kemudian tr lagi, kurung tutup, td kurung tutup. Di sini kita isi tadi sesuai database. Yang pertama adalah mata kuliah, kemudian tutup dengan td, tutup lagi, kemudian td lagi, tutup, titik 2, kemudian tutup lagi dengan td. Oke, langsung habis nama mata kuliah, kemudian kita isi dengan td, terus kita input untuk tipenya tipe teks, kemudian id-nya sama dengan titik 2 atas yaitu mata kuliah. Kemudian name-nya juga mata kuliah, mata underscore kuliah. Nggak boleh pakai spasi karena nggak bakalan kedetek nanti. Oke, sudah. Kemudian kita tr. Saya di sini untuk fungsinya untuk mengetik
atasnya kita tadi TR, bawahnya juga TR. Oke, sudah. Yang kedua adalah dosen pengampu. Format codingnya sama seperti ini, cuma diganti namanya doang. Ini seperti ini. Ini kita ganti dengan dosen pengampu. Kemudian ini juga kita ganti dengan dosen pengampu. Dosen underscore pengampu. Kita copy aja. Name-nya juga dosen pengampu. Itu misalkan sama. Kemudian kita copy lagi untuk jam dan harinya. Ini kita hari dulu. Hari. Duh. Terus hari juga di sini berarti hari. Di sini juga hari. Jadi harus sama. Kemudian kita copy lagi. Di sini jam. Jadi sesuai database yang kita buat di PHP MyAdmin. Ini juga jam. Sini juga jam. Oke. Selesai. PR sudah. Kemudian penutupnya yaitu TD penutup TD penutup TD penutup kedua sama TD, kemudian TD tutup input secara otomatis ya. Input name, tipenya kita ganti submit. Oke, name-nya kita ganti submit. ID-nya kita ganti simpan. ID kita ganti value. Salah. Huruf kecil, value kurung tutup. Oke, mantap. Kemudian TD input input tipenya reset lock reset, name-nya reset juga. Ini kita ganti hapus. Kemudian tutup TD tapi masih keblok. Ya, kita tutup TR. Kemudian from table body, kemudian HTML-nya dulu. HTML kurung tutup. Oke, kita save ctrls, kita cek index.php. Dan kita juga tutup localhost Agung SN index.php. Nah, sudah muncul ya jadwal kuliah kelas TI 19E. Di sini ada simpan dan reset. Oh, ini udah kecil ya, kita ganti aja. Mana tadi? Oh, ini belum ganti loh. Ini value. Kita save. Kita restart, hapus. Oke, mantap. Udah selesai. Kita script yang kedua, kemudian script yang
ketiga untuk outputnya si indeks ini nanti. Jadi kita tinggal masukkan mata kuliahnya apa, dosennya siapa, hari apa, jam berapa, kita simpan, otomatis kesimpan di database. Jadi ntar outputnya di script yang ketiga. Oke, langsung lanjut ke script yang ketiga. Oke, untuk script yang ketiga kita menggunakan PHP kurung oh iya, belum simpan ada. Kita save as, kita kasih nama tadi sesuai dengan ini, kita proses ya. Dengan script yang kedua tadi kita menuliskan proses.php. PHP proses. Ya Allah. Dulu. Tanda. Apa sih? Silang ya teman-teman. Bukanlah. Exam. Nah, itu. Tadi koneksi ya. Ini kok koneksi sih? Indeks apa ya? Nah, di sini tadi kesilang ya, maaf. Nah, sesuai dengan file yang ketiga, actionnya tuh output ke file yang ketiga, yaitu proses.php, harus sama ya. Oke, langsung aja. Ini scriptnya cukup sedikit, langsung PHP, kemudian kita include koneksi, kita menggunakan titik satu ya, koneksi.php, kemudian titik koma, enter. Lihat mata kuliah sama dengan expose, kemudian buka kurung, titik satu, mata kuliah, kemudian pasti titik koma. Kemudian yang kedua yaitu dosen pengampu sama dengan expose, di sini juga dosen pengampu underscore. Jangan lupa titik koma paling belakang, kemudian hari sama dengan expose, titik kurung buka, titik atas, hari, kemudian titik koma, kemudian yang terakhir adalah jam, sama dengan expose, jam juga, kemudian titik koma, underscore MySQL SQLi underscore query buka kurung koneksi, koma, titik dua atas, insert into dbl. Bentar, tadi bukan dbl. Oh ya tadi database kita buat tadi apa ini? Jadwal perkuliahan. Oke, kita coba jadwal underscore perkuliahan values, kemudian buka kurung titik satu
mata kuliah kurung tutup koma koma biru enggak. Masya Allah, titik dua bukan di sini. Dosen pengampu, kemudian koma, titik dua lagi, sorry, koma lagi, titik dua, tak, koma, titik satu, ini jam, titik satu, kurung tutup, kemudian titik dua, tutup kembali, titik koma, header. Nah, kurung buka, location titik dua, astagfirullah, titik dua, index dot php, kemudian titik koma, kita tutup, kita save. Kita cek bentar. Proses sama kan, sama karena outputnya sama. Jadi ntar kita simpan, kita simpan kita isinya di sini ya. Kemudian kita simpan nanti munculnya di tampilan pada script yang keempat. Oke, kita buat scriptnya dulu yang keempat. Oke, lanjut ke script yang terakhir, yaitu tampilan untuk di file yang kedua dan ketiga. Jadi file di sini kita isi dulu, kemudian simpan, kemudian tampilnya di file keempat. Oke, kita save dulu file keempat. Kita tulis tampilannya, formatnya PHP juga, kita save. Ini lumayan panjang, agak cepat saya jelasnya. Buka kurung, tanda seru, doc type HTML, kurung tutup, kemudian HTML, enter, kemudian headnya, enter, tandanya ikut sih, header, title, perkuliahan. Kemudian kursor pindah di belakang head, kita mulai body tag, body, kemudian center. Ini harusnya muncul kayak gitu, center juga. Nah, ini kemudian label, enter. Mana sih? Label nggak pakai for tuh. Label kursor di tengah, kemudian B, kurung tutup, kemudian jadwal kuliah kelas TI 19E, dan B lagi masih caps lock.
double enter HR biar rapi ya, si HR aja, enter lagi head masuk save-nya yang ke file yang kedua, index.php, kemudian kurung tutup. Di sini kita nanti bisa menambahkan file mata kuliah tambah jadwal mata kuliah. Kemudian kita BR, kita HR BR, kemudian table border sama dengan 1 head 2 1 balik pembahasan baliknya center, tutup TR TH nomor, kemudian TR nya di bawah harusnya, TH lagi mata kuliah. Bentar, TH lagi itulah pesan pengampu. Enter, TH lagi hari, enter, TH lagi jam. Sudah, kemudian tutup dengan PHP. Tutup, buka PHP. Kemudian kita include titik 1 atas koneksi buat PHP, titik koma no sama dengan 1 titik koma, kemudian data sama dengan mysqli underscore query kurung koneksi koneksi koma titik 2 atas select kemudian from gimana bintang from jadwal perkuliahan. Kurung tutup, kemudian titik koma, WL berarti will sama kurung 2 D sama dengan mysqli tch
array buka kurung s data MySQL ifat keren, kemudian buka kurung, datanya tutup, kemudian tr banyak banget scriptnya, td HP lupa dong. Oke, selanjutnya yaitu tadi td kita php, kemudian exo $no ++, (2), kemudian tanda tanya buka kurung tutup kurung td. Kemudian yang terakhir yaitu td.php exo sd, bedanya di sd. Kemudian mata kuliah. Kemudian yang kedua sama scriptnya, cuma diganti pas id nya yaitu dosen pengampu. Yang ketiga hari, dan yang terakhir adalah jam. Kemudian kita tutup karena kita tadi tr, kemudian tutup tr, kita buka php lagi, kurung tutup, kita taruh di sini, kemudian kita tutup php-nya, dan kita tutup table yang ini kan belum ditutup, table, kemudian bodinya HTML. Sudah selesai, kita save. Kemudian kita masuk ke web yang index. Oke, yang pertama kita masukkan mata kuliahnya, yaitu pemasaran industri. Kemudian dosen pengampunya adalah Neni Triana ST MM. Harinya hari Senin, jamnya 18.00 sampai dengan 20.00. Kita simpan. Kemudian yang kedua yaitu analisis estimasi dan biaya. Dosen pengampunya adalah Fitri Sulastri STMP. Harinya Senin juga, cuma jamnya 20.00 sampai dengan 22.00. Kita simpan. Yang ketiga, analisis perancangan kerja. Di sini kita kasih kurung yaitu teori. Dosen pengampu IR Nana Rahdiana MT IPM. Harinya hari Selasa, jamnya 18.20. Yang ketiga analisis perancangan kerja. Di sini praktek, dosen pengampu sama, kemudian hari Selasa jam 20. Yang ketiga yaitu teori probabilitas. Dosen pengampunya yaitu Yuni Sifau Rahmah SPD MPD. Harinya hari Rabu, jamnya 18.20. Kemudian operasional riset 1. Dosen pengampunya Anissa Indah Pratiwi STMT. Harinya hari Rabu juga, jamnya jam 20. Simpan. Kemudian
yang ke berapa? 6 ya, psikologi industri. Misalnya adalah Marisa Simatupang, MPSI. Harinya Kamis, jamnya jam 18 sampai jam 20. Kemudian mekanika teknik, mesin pengampu Suryono, STMT. Harinya Kamis, jamnya jam 22. Kemudian habis mekanika yaitu algoritma dan pemrograman komputer. Di sini teori Bayu Yatna MKOM. Harinya Jumat, jamnya jam 18. Sama algoritma. Cuma di sini praktek. Mesin pengampu MKOM. Harinya Jumat, jamnya jam 20. Kita simpan. Udah selesai, kita cek dulu. Gimana ya? Localhost, garis miring, ADSL, tampil.php. Nah, bismillah. Salah. 27 28. Oke ya. Tadi kan error untuk line 26 sampai 30. Ternyata ini kata-kata di sini ini harus sinkron dengan yang di sini instruktur kita buat. Nah, saya kasih tahu. Di sini kalau hurufnya besar semua, jadi di codingnya juga harus besar semua. Ini tadi hurufnya kecil, mata kuliah desain pengampu hari dan jamnya saya ganti dengan huruf besar. Kita save, kita cek ya. Nah, munculnya seperti ini. Kok ini kosong ya? Bentar. Ini 1 kosong. Harus dihapus saja di sini. Kita delete. Oke. Nah, kita refresh. Nah, sudah selesai ya. Ya, ini seperti ini contoh membuat create dan read database dengan menggunakan PHP dan MySQL. Jadi kita membuat database terlebih dahulu di PHP-MyAdmin, kemudian kita membuat coding dengan 4 file, kemudian kita sinkronkan dengan datanya yang kita buat di database. Di database sudah sinkron seperti ini. Oke, sudah jadi. Berarti antara PHP-MyAdmin yang database kita buat tadi sesuai dengan coding yang kita buat di Visual Studio Code, dan hasilnya seperti ini, yaitu jadwal kuliah kelas D19E seperti ini. Ini hari Senin, ini sesuai update ya, AAAMOPPT. Untuk
ini mata kuliahnya, ini dosen pengampunya, kemudian ini harinya, dan ini jamnya. Oke, mungkin seperti itu tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, itu mungkin ya memang manusia ya tidak luput dari sebuah kesalahan. Begitu saja yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Thanks for watching, just for fun, keep smiling, and see you the next video.